Hai, assalamualaikum. Kali ini aku pergi ke Tegalan. Do you know Tegalan? Tegalan itu tidak seperti sawah, juga tidak seperti tanah lapang, atau juga bukan baon. Kaget saya. Di sini banyak pepohonan. Itu rumah warga. Saya bawa golok. Jadi kalau ada apa-apa tinggal digolok gini. Ini jalannya lumayan enak. Itu sepeda motor bisa nyampe situ. Dan ini tanahnya orang. Dari rumah itu keletan itu apa ya, ada satu space rumahnya orang, tegalannya orang. Nah, dan ini adalah tegalannya saya. Setelah ini tegalanan saya. Ini aku dibeliin suami itu baru sekitar berapa bulan ya, sebelum hujan kalau nggak salah, sekitar 6 bulan. Cuman belum ditanami apa-apa. Rencana mau aku tanami jati, aku tanami buah-buah yang atas. Ini kan lumayan apa itu, padang itu nggak kioman, nggak rimbun, jadi bisa ditanami apokat sama pete, bisa mangga, bisa rambutan atau apalah, nggak tahu nanti ditanami apa. Itu ada pohon kelapa, nggak begitu gembel karena bawah itu rimbun, nggak digarap jadi ketel. Yang bawah itu ada pohon-pohon jati, itu. Nah, lumayan udah tinggi ya, tinggal nunggu gedenya aja. Nanti rencananya insya Allah kalau nggak ditanami sengon, itu ditanami jati. Karena di ujung-ujung sana itu jati semua. Itu sampai bawah sana ada beberapa space yang nggak ada tanamannya. Pengennya ditanami. Ini sebenarnya buat investasi aja. Jadi investasi itu bisa bermacam-macam, tergantung orangnya ya. Sebenarnya ada investasi jangka panjang dan jangka menengah. Jadi di sini aku sarankan buat kalian kalau punya duit itu diinvestasikan, tidak dihabiskan atau dihambur-hamburkan. Ada beberapa opsi jika kalian mau investasi. Kalau saya prefer ke tanah, karena tanah itu sifatnya tidak digerus oleh inflasi. Kalau uang, kalian punya uang 10.000, kalian taruh bank, itu 10 tahun kemudian tetap 10.000. Nilainya berkurang tapi nominalnya tetap. Jadi kalau tanah, value-nya itu juga ikut naik. Terus bisa ditanami apa-apa, sifatnya kan produktif ya kalau tanah. Dan alhamdulillah tanah yang ini itu aku udah beli yang keempat kali. Alhamdulillah saya itu nikah sama suami baru 3 tahun, tapi saya sudah bisa membeli beberapa investasi untuk jangka panjang ya. Yang pertama, kedua, ketiga itu saya belinya sawah, tapi nggak di daerah pegunungan sini, di daerah sana. Kalau yang daerah sini ini lumayan murah, tapi walaupun murah kan juga namanya duit ya, bisa buat celengan. Tapi kalian juga harus pinter-pinter ngatur keuangan. Tidak semuanya diinvestasikan ke tanah. Tanah itu sifatnya kan tidak liquid ya. Jadi kalau kalian punya kebutuhan mendadak, itu pasti kalian membutuhkan dana yang liquid atau investasi yang mudah dicairkan begitu. Jadi sebisa mungkin kalau saya tidak nge-save berupa uang. Jadi kalau kalian bisa investasi atau mengerti caranya, banyak sekali di sana investasi. Ada reksadana, saham, pasar uang, dan lain-lain. Dan semua itu sekarang mudah sekali diakses dengan online. Bahkan dengan uang 100.000 pun bisa investasi. Investasi itu tidak terbatas, dari nominal yang paling kecil dan yang paling gede itu ada. Jadi saya itu bukan dari keluarga yang kaya. Keluarga saya itu
pas-pasan, maksudnya cukup lah, mau beli ini cukup, mau beli itu cukup, mau beli ini cukup. Pokoknya alhamdulillah selama ini apa yang diinginkan bisa tercapai, gitu aja, cukup ya. Jadi saya pun juga harus memikirkan kehidupan saya, maksudnya masa tua saya, supaya tidak ora ketere-tere, intinya seperti itu. Banyak orang masa muda itu banyak uang, pinter cari duit, punya banyak harta, tapi di masa tua itu susah terlunta-lunta, banyak utang. Itu kan miris sekali. Kalau saya investasikan ke sawah, itu apa? Sawah yang aku beli itu sekali panen itu bisa dimakan 1 tahun, itu masih sisa, nggak habis. Terus kalau di tanah sawah di daerah perkotaan itu kan panennya 1 tahun 3 kali, panen sekali aja dimakan setahun nggak habis. Jadi itu menguntungkan sekali. Waktu aku beli itu tanah sawah itu sama pemilik sebelumnya belinya cuman sekitar 29 juta. Itu di tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 atau 2002. Dan saya beli ada 2 tahap ya, di 2019 dan 2020. Itu totalnya hampir berapa ya? Sekitar 350 jutaan kurang lebih, beserta dingge abu rampen itu habis segitu. Jadi nilainya itu bertambah, walaupun wah beli mahal-mahal panenannya kok segitu. Nah, jangan mikir seperti itu. Kita pikirnya investasi jangka panjang. Kita bisa makan, masih sisa, itu pun di ini loh ya, digarap uang. Saya tidak garap sendiri karena suami saya kan nggak ada. Nanti kalau suami udah pulang kan bisa dikelola sendiri. Yang satunya juga bisa dikelola sendiri, seperti itu. Jadi intinya ketika waktu muda dan masih punya banyak duit, pintar-pintarlah untuk berinvestasi atau mengatur keuangan kalian. Saat ini aku belum punya rumah karena masih dilema ya, mau rumah di rumah orang tua saya sendiri atau di tempat mertua, karena mertua itu sendiri nggak ada temennya. Allahu Akbar, masih adzan, kita berhenti dulu. Kayaknya yang azan itu speakernya mondat-mandat, dan ini udah nyampe di tempat aku nitipin motor karena jalannya lumayan susah, aku nggak bisa naik. Sebenarnya kalau berani biasa naik di tempat jalan yang susah itu nggak apa-apa sih, karena aku nggak berani, jadi aku titipin motor aku di sini dan sekarang aku mau pulang. Terima kasih for watching today, and don't forget to like and subscribe, share, and see you the next video. Dadah.